Om Swastiastu. Namastu Namo Siddham. Om Anubhadra Ketayawantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Rahayu untuk kita semua. Pamirsa umat Hindu, umat sedharma dimanapun Anda berada pada saat ini, kembali berjumpa di channel Gede Mangku Lingsir. Mungkin lebih dari 1 minggu atau hampir 2 minggu saya tidak upload video. Baru hari ini ada kesempatan untuk kembali mengupload video tentang mantram kedamikian Bali. Tidak ada maksud untuk menggurui, tidak ada maksud untuk menggarami air laut. Titiang tetap manusia biasa yang lahir dari seorang rahim ibu, sama seperti orang biasa. Kemungkinan karena jalan yang kita tempuh, jalan yang kita lalui mungkin agak berbeda dengan apa semeton titiang sampun kemargian gitu. Selain ada pendapat yang berbeda, pendapat yang lain adalah hal yang biasa dalam dinamika kehidupan. Tapi dari hati yang paling dalam, semoga semeton titiang dimanapun berada di seluruh Nusantara hari ini tetap merasa sehat, tetap bersemangat, tetap bersyukur dengan apa yang dialami hari ini. Banyak sekali permintaan, saran, masukan dari semeton sarang sami, dari sahabat semua yang dari rantau, terutama yang ada di Sulawesi dan Sumatera Lampung, yang sangat antusias untuk selalu bisa menggali terus apa yang bisa saya sampaikan. Walaupun kadang-kadang ada yang tidak suka dengan keberadaan channel-channel semacam ini, tidak masalah, terusnya atau tidak, karena itulah jalan kita, jalan masing-masing, jalan yang berbeda, yang dimana tujuan saya tetap baik, untuk meringankan masalah, untuk menambah bekal untuk umat titiang yang ada di Bali, di luar Bali, di rantau, bahkan di luar negeri. Terima kasih semeton titiang yang sudah juga ikut andil, ikut mendukung, mendorong tetap berkembangnya channel Gede Mangku Lingsir. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan kembali tentang teknik bagaimana caranya kita belajar sesuatu niki, belajar mantra-mantra ini, walaupun kita belum mewinten secara upakara agama, secara ritual. Jangan khawatir, tetap bisa kita latih, tetap bisa kita laksanakan, tapi niatkan benar-benar dari hati kita. Selain kita minta anugerah sudah kepada Sang Hyang Aji Saraswati, Ide Betara Pasupati, dan juga kita harus tahu teknik bagaimana menggambarkan beberapa aksara suci yang kita yakini dan yang kita gunakan pada kehidupan sehari-hari. Walau kita yakin dalam tubuh kita terdapat setiap sudut, setiap siku, setiap daging, setiap tulang, setiap organ itu ada aksara-aksara suci yang dituliskan di sana. Tapi nggak usah sampai ke sana dulu, kita cari dasarnya, pokoknya untuk belajar mantra kedamikian ini. Kita akan belajar sekarang ini bagaimana kita menggambarkan aksara pada pangkal lidah, pada ujung lidah, pada urat lidah, pada daging lidah, pada suara lidah yang memang menimbulkan getaran piagma suara pada lidah. Apa aksaranya, dewanya siapa, itu yang kita pelajari hari ini. Dan untuk semeton titiang
yang meminta bagaimana mantram setiap rerajahan itu. Setiap rerajahan ini tolong cermati baik-baik, setiap rerajahan yang kita rajah melalui lempengan tembaga, melalui lempengan perak, melalui lempengan emas, pastikan kita menggambar rerajahan dengan aksara yang tepat dan dewanya yang tepat. Karena salah tulis, salah penempatan aksara itu yang akan mengakibatkan malapetaka, istilahnya kita membuat sesuatu yang tidak tepat akan membuat kerugian gitu. Rugi dalam hal ini kalau kita tidak bisa memahami benar-benar, itu yang bahaya gitu. Itu yang kadang-kadang orang Bali ini disebut, nah di salah satu itulah sesabukan. Sebenarnya rerajahan ini sangat membantu dalam hal perlindungan diri, tapi kalau benar-benar kita merajahnya dengan bahan apa, aksaranya apa, dewanya apa, tujuannya apa, itu harus tahu. Dan pasti ngawang-ngawang rega ulian merajah kenten adanya biar tidak menimbulkan akibat yang kurang baik pada diri kita dan lingkungan gitu. Hati-hati. Tapi karena saran dan permintaan semeton sareng sami, hari ini saya akan memberikan beberapa mantra rerajahan secara umum. Kemungkinan apa yang saya sampaikan ini mungkin sedikit berbeda karena sumbernya mungkin dari saduran atau dari turunan-turunan mantra-mantra yang dimuat, yang disalin melalui lontar-lontar yang ada. Tidak masalah walaupun ada satu kata, dua kata yang berbeda dalam penyebutan. Ini adalah mantra rerajahan secara umum. Silakan digunakan kalau memang semeton tidang memang penekun spiritual dalam bidang usade, dalam bidang pengobatan, balian, mangku balian ketakson, balian usade, balian kepijen, itu silakan dipakai sebagai tambahan wawasan, sebagai tambahan dasar untuk sesuatu yang lebih baik. Aksara suci yang kita punya, aksara Bali dari berbagai turunannya itu amatlah penting, seperti aksara ang-ah yang memang aksara kehidupan yang sering digunakan pada saat pembuatan tirte atau membuat tirte pengelukatan, juga memakai kata-kata aksara suci ang-ah ini. Ang-ah ini adalah aksara suci kehidupan istilahnya. Oke, baiklah, untuk kita lebih tahu aksara apa saja yang kita tuliskan, bayangkan pada lidah kita di saat kita mengucapkan mantra-mantra kedamikan Bali ini, di saat kita juga mencoba untuk praktek, mencoba untuk menerapkan, mengobati atau menolong sanak saudara, keluarga kita sendiri untuk emergensi. Latihlah untuk membayangkan penempatan aksara-aksara suci ini. Seperti contoh, aksara pada pangkal lidah ini adalah ongkare. Ongkare biasa, ongkare ngadeg, ini di sana diistanakan sebagai Sangyang Mandi Suara. Di pangkal lidah itu kita bayangkan ongkare biasa, bayangkan kita bisa melukiskan di situ, bisa ngadegang aksara ongkare penike, aksara ongkare itu yang ada pada pangkal lidah. Sedangkan di ujung lidah ini kita buat aksara ongkare nyungsang. Ongkare nyungsang ini dua ongkare yang kita bolak-balik pertemuannya, itu ditulis, bayangkan di ujung lidah itu kita istanakan Sangyang Kedep. Sangyang Kedep, meniatkan dalam hati, sudah bisa membayangkan ongkare nyungsangnya di ujung lidah, dan sebutlah Sangyang Kedep untuk malingge mangdenapi sane keuncarang metaksu sidi wiguna. Latih itu, selain kita latihan seperti apa sudah saya sampaikan dalam video-video sebelumnya.
Dan di dalam lidah itu ada namanya urat lidah. Lalu kita lipat lidah kita, di bawah itu ada urat. Nah, di sana kita juga bayangkan sebuah aksara di urat lidah ini. Bayangkan aksara ong. Aksara ong yang bersemayam di sana adalah Sangyang Naga Resi. Di urat lidah ini Sangyang Naga Resi yang kita bayangkan adalah aksara ongnya. Kita lipat lidahnya, lipat ke atas, ini kan ada kayak urat itu, di sana kita tempatkan di sana aksara ongnya ini gitu. Terus ada kulit lidah. Di kulit lidah ini di sana ditempatkan aksara mang. Aksara mang ini kita tempatkan Sangyang Manik Astegina. Kita nunas taksu kepada Sangyang Manik Astegina yang menempatkan aksara mangnya di kulit lidah kita. Di sana kita bayangkan aksaranya, aksara mangnya. Ang, ong, mang. Dalam suara lidah kita tuliskan aksara ang. Seluruh suara lidah, di suara lidah ini bisa ditempatkan di lidahnya, di tengah-tengah di lidahnya, karena ini tidak suara lidah ini tidak diharuskan yang di mana, seperti dari turunan dari saran ide nabe. Suara lidah ini ditempatkan, yang tuliskan di tengah-tengah aksara ang. Itu istanakan sebut linggihkan Sangyang Kunda Manik. Sangyang Kunda Manik di lidahnya, di lidah atas gitu. Enten bayangan gitu. Nanti kalau memang ada pertanyaan, kalau memang kurang paham, silakan komen di kolom komentar, atau yang sudah tahu WA saya silakan ke WA biar lebih jelas gitu. Ini saya jelaskan secara umum karena di seluruh badan kita ini selain ada dasa bayu aksaranya, ada panca tirtanya, ada panca aksaranya di mana harus ditempatkan. Itu nanti ke pelan-pelan kita belajar seperti itu. Ini pokok dasarnya dulu, biar apa yang kita ucapkan, mantra-mantra Dhamika kita ucapkan, menempatkan aksaranya itu biar memang betul-betul Siddhi Wiguna dalam artinya Muwiguna, saktinya mantra-mantra ini artinya memang didasari oleh keyakinan tentang aksara yang sudah kita urutkan pada indera pengucapan kita, yaitu lidah kita sendiri. Memang seperti itu latihannya. Mungkin secara garis besarnya, kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang kurang, nanti silakan ditanyakan melalui kolom komentar atau ke WA yang sudah tahu WA-nya. Cari-cari di deskripsi atau video-video yang lewat itu. Nah, di sana saya tetap ada cantumkan nomor WA, walaupun di beberapa video juga tidak ada, pelan-pelan mencarinya pasti ada. Oke, untuk lanjut, untuk mantra-mantra kedamikan, untuk mantra-mantra rajahan, jadi sekarang saya bedar mantranya, silakan didengarkan, baik menggunakan sarananya pripih, tembaga, perak, emas, lempengan, yang apa yang dirajah pastikan aksaranya benar, tidak satupun terbuang aksaranya, pastikan didapat dari memang tuntunan yang memang ada, yang memang diberikan oleh para guru spiritual atau idonabe atau solingge atau siapapun yang memang menekuni di bidangnya gitu. Ini sebagai sharing, sebagai bahan tambahan untuk sebuah mantra-mantra yang memang saya sudah upload sebelumnya. Untuk mantra-mantra rerajahan, dengarkan baik-baik. Ki pangurip saluring rerajahan,
ong dot yot ang ong mang jenamah swahe. Ong urip ang urip muah urip mulih bayu sabda idep. Ong ang ong mang tekering bayu sabda idep jenamah swahe. Niki pengurip rerajahan untuk berserana tembaga biasanya dipakai jimat, istilahnya boleh dipakai mantra ini. Ong Brahma urip, Ong Wisnu urip, Ong Maheswara urip, Ong ang ong mang jeng, Ong ang ong mang jeng, Ong ang ong mang jeng. Dan juga ini adalah pengurip rerajahan yang biasa secara umum yang memang ada. Ong ang ong mang ang betara Brahma pengurip bayu. Ong betara Wisnu pengurip sabda. Mang betara Iswara pengurip idep. Ong Sang Yang Wisesa pengurip saluring rerajahan. Teku urip, teku urip, teku urip. Ang ong mang ong. Dan di berbagai turunan dari lontar-lontar yang ada juga ada mantra-mantra rerajahan secara singkat. Begini contohnya. Ijugel samana aran sire, urip ijugel, urip ijugel, teke urip, teke urip, teke urip. Dan dilanjutkan dengan Ong Purusa Maya Wisnu Dewata Taya Brahma Taya Nama Swaha Swahta teke urip, teke urip, teke urip. Begitulah contoh mantra-mantra untuk rerajahan. Untuk Pemasupati saya sudah upload di videonya macam-macam mantra Pasupatinya. Untuk sebagai sarana upakara dalam penguripan rerajahan ini bisa digunakan tebasan bara atau tebasan daun endong yang bisa kita beli juga di pasar. Kalau nggak salah tidak sampai 30.000 harganya satu tandengnya, atau disuruh bikinkan ibu bapak di rumah atau yang memang bisa membuat sesayat tebasan bara niki. Memang kalau emang bisa untuk sebagai sarana Banten Pasupati itu bisa dipakai mantra yang sederhana. Selain kita menguripkan dengan mantra-mantra yang ada, dengan dupa, dengan jenana kita yang sudah kita latih, itu akan lebih melipat gandakan kekuatan sesuai dengan keinginan kita. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya tuangkan pada kesempatan hari ini. Semoga tetap bermanfaat untuk semeton titiang umat Hindu Dharma dimanapun Anda berada pada saat ini. Salam rahayu dari titiang di Mangkulingsir, salam rahayu dari Pulau Dewata Bali. Semoga sab-sab merana COVID ini cepat berakhir, walaupun masih ada, tidak akan ada lagi varian-varian baru, agar kita bisa lebih maksimal bekerja, karena dampaknya luar biasa ke sektor-sektor yang lain termasuk kita semua. Dirgayu paripurna untuk kita semua. Om Lokasamasta Sukino Bhawantu. Om Santi 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 Om. Rahayu untuk kita semua.